Sudah, Bu. Ayo, kita mulai. Ibu dulu ya? Ya, nah. Ya. Saya jadi coach ya. Assalamualaikum Bu Maryam, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah saya hari ini lumayan sehat walaupun ada sedikit batuk. Hanya saja saya memiliki sedikit problem nih, ada sedang saya pikirkan Bu. Ada yang bisa saya bantu mungkin Bu Maryam? Jika Ibu berkenan, tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu. Tentu saja boleh dong Bu Maryam, kebetulan saya sedang ada waktu. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita? Saya ingin menemukan solusi dari yang sedang saya pikirkan Bu. Mungkin setelah saya cerita sama Ibu, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Memangnya Bu Maryam ada problem apa Bu? Jadi begini Bu Tanti, ada satu siswa saya yang apabila masuk di pelajaran saya tidak begitu semangat, bahkan tugas pun jarang mau dikerjakan. Itu yang membuat saya merasa sedikit menjadi pikiran saya ya untuk menghadapinya. Baik, tadi kan Bu Maryam bilang ada satu siswa yang kurang bersemangat belajar dan jarang mengerjakan tugas-tugas ya Bu? Iya. Nah, apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini Bu? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Lalu dari pengamatan Bu Maryam nih, kalau di kelas saat pembelajaran, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu? Iya, jadi Bu Tanti, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran IPS karena banyak cerita yang disajikan dan terlalu panjang. Jadi membuat anak itu malas membaca dan mengikuti pelajaran saya. Itu sih berdasarkan pengamatan saya, Bu. Jadi karena mungkin IPS terlalu banyak teks, banyak cerita gitu ya Bu. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bu Maryam harapkan pada siswa tersebut? Tentu saja saya mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lainnya. Nah, kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Maryam lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar pada siswa tersebut? Iya Bu, jadi berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pelajaran yang saya terapkan. Jadi Bu, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Memperbanyak ice breaking ya, biar mereka tidak bosan, dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar bersama saya. Baiklah Bu Maryam, apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas saat pembelajaran? Ada sih Bu, jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukan secara berkelompok Bu, dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai yang secara otomatis siswa tetap membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik game sesuai dengan pembelajaran. Hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai yang diharapkan. Luar biasa sih Bu Maryam itu tadi untuk teknik-tekniknya ya, teknik game, pesan berantai. Jika Bu Maryam disuruh memberi rating dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Maryam, seberapa tingkat keberhasilan metode yang sudah Ibu terapkan kepada murid? Kalau saya berikan peringkat sih, menurut saya nih Bu ya, antara 8 sampai 9 Bu. Baiklah, selanjutnya rencana Bu Maryam apa? Apa yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik. Seperti pesan berantai yang tadi saya ceritakan tadi Bu.
serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran ya. Awalnya yang membuat anak nyaman dulu Bu, sehingga tujuan tercapai pembelajaran baik dan segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik. Baik Bu Maryam. Nah, kira-kira yang bisa membantu Bu Maryam dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut itu siapa saja Bu? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini adalah kepala sekolah, rekan sejawat, dan tidak lupa juga berkomunikasikan dengan wali murid atau orang tua siswa. Nah, berarti kan tadi Bu Maryam ada rencana untuk mengomunikasikan ini kepada wali murid juga ya Bu. Nah, Iya. kira-kira berapa lama Bu Maryam waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama Bu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaian saja yang membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada yang instan ya Bu Tanti ya. Ya betul sekali sih Bu Maryam, semua nggak ada yang instan, pasti harus proses. Nah, kapan Bu Maryam bisa melaksanakan rencana ini? Kayaknya secepatnya Bu, akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajarannya sesuai yang diinginkan baik bagi murid maupun bagi saya sendiri Bu. Berarti Bu Maryam komitmen seperti apa yang akan Bu Maryam lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten Bu. Saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi. Tentunya yang membuat anak nyaman dan membuat anak tertarik akan pelajaran tersebut, yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagai praktik, baik dari belajar dari guru-guru lain, baik di sekolah maupun di luar sekolah, atau meningkatkan kompetisi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi, menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar menarik. Sehingga kehadiran saya di kelas itu selalu dirindukan oleh murid dan peserta didik saya. Luar biasa sih Bu Maryam yang akan Bu Maryam lakukan. Nah, adakah yang Ibu butuhkan dukungan dari pihak lain? Ada Bu. Dukungannya itu yang akan saya lakukan mengajukan permohonan kepada kepala sekolah untuk pembagian tugas ya Bu ya. Pembagian tugas lebih merata serta mengatur pertemuan dengan tim administrasi untuk membahas bantuan yang bisa mereka berikan. Selain itu juga saya akan terus menggunakan to-do list untuk mengelola pekerjaan saya sehari-hari. Baiklah, semoga rencana Bu Maryam berjalan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Bu Maryam setelah kita berbincang sejenak ini? Saya merasa lega Bu, karena saya sudah yakin bahwa saya akan melakukan hal-hal seperti yang kita bicarakan tersebut Bu. Semoga rencana saya berjalan lancar dan anak-anak dalam belajar itu bersemangat Bu, sehingga tujuan dari pembelajaran itu akan tercapai. Syukurlah kalau begitu Bu Maryam. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Maryam sampaikan kepada saya? Sudah cukup Bu. Terima kasih ya Bu sudah mendengarkan yang menjadi pemikiran saya. Semoga rencana ini berjalan sesuai rencana ya Bu. Amin. Semoga ya Bu, saya juga senang bisa mendengarkan cerita dari Bu Maryam. Sama-sama ya Bu, semoga kita bisa terus saling berbagi ya. Sampai jumpa lagi Bu Maryam. Ya, terima kasih banyak Bu Tanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.